kok yang diucapkan tidak berfaedah, mungkin seputar ghibah, gosip, namimah, adu domba, dan lain sebagainya yang tidak berfaedah, maka ada baiknya atau bahkan dianjurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat channel Naimoya Zara, kembali lagi dengan kami yang masih konsisten dengan kitab Taisirul Kholaq. Bagi teman-teman yang mungkin baru datang, baru singgah atau mampir, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan yang sudah, jangan lupa untuk klik tombol lonceng di bawah ini. Saya doakan semoga dilimpahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, didekatkan jodohnya. Allahumma amin. Sahabat-sahabat channel Naimoya Zara, pada kesempatan hari ini akan kami jelaskan dari kitab Taisirul Kholaq mengenai bab adabul majalis. Ala mayatil majalisa ayyabda'ul hadirina bisalami. Adab majelis itu banyak dan akan kami rangkai tersusun di kitab Taisirul Kholaq, dan yang pertama yaitu memulai kepada orang-orang yang hadir dengan mengucapkan salam. Sering kita lupa ketika kita hadir dalam sebuah majelis, entah itu sebuah perkumpulan atau sebuah kelas atau mungkin sebuah forum, kita lupa untuk mengucapkan salam. Padahal salam termasuk dari adabul majelis yang pertama. Yang kedua, sahabat channel Naimoya Zara, yakni duduk sekiranya majelis itu sudah paling akhir. Maksudnya adalah merapatkan dan duduk di tempat duduk kosong yang ditemui. Jangan membiarkan tempat-tempat duduk kosong di depannya karena akan menghalangi orang lain. Maksudnya gini, sahabat-sahabat channel Naimoya Zara, ketika mungkin kita datang dalam sebuah forum dan di sana sudah penuh tempatnya, jika memungkinkan kita memang harus berada di tempat paling belakang, maka kita harus penuhi tempat di belakang ketika yang depan dan tengah sudah penuh. Seandainya di depan atau tengah ada yang masih kosong, maka ada baiknya kita memenuhi tempat yang kosong terlebih dahulu, baru kita isi bagian yang masih kosong, yakni bagian-bagian belakang. Maksudnya seperti itu, sahabat-sahabat channel Naimoya Zara. Itu termasuk dari sebuah adab. Jadi kita datang ya langsung, seandainya yang kosong yang belakang, ya langsung duduk di belakang. Tidak perlu kita menegosiasi, oh mbak, kak aku mau duduk di depan dong. Nah itu kurang sopan, sahabat-sahabat channel Naimoya Zara. Jika toh seandainya yang di belakang kosong, ya sudah kita duduk di belakang. Kok seandainya kebetulan di depan memang ada yang masih kosong, maka permisilah dan duduk di depan. Selanjutnya, sahabat channel Naimoya Zara, dan yang ketiga, berpaling dari perkataan-perkataan umumnya yang tersepikan dari faidah atau tidak berfaidah. Nah, ketika mungkin kita dalam sebuah majelis, kok yang diucapkan tidak berfaidah, mungkin seputar ghibah, gosip, namimah, adu domba, dan lain sebagainya yang tidak berfaidah, maka ada baiknya atau bahkan dianjurkan kita untuk berpaling dari majelis tersebut karena tidak berfaedah. Dan yang keempat, sahabat channel Naimoya Zara, merubah kemungkaran dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Maksudnya seperti ini, sahabat channel Naimoya Zara. Contoh, mungkin ada teman kita, karena mungkin tadi dijelaskan sebuah perkumpulan kok tidak boleh. Dalam sebuah pergibahan kita harus memalingkan, harinya terjadi pertengkaran, maka dan yang keempat kita boleh memalingkan dengan tangan kita. Contoh adanya pertikaian, maka kita boleh menarik teman kita agar tidak terjadi pertikaian. Jika kita tidak bisa, mungkin tidak tega dengan menarik tangannya atau melarangnya dengan sebuah gerakan, yaitu menarik tangannya, maka boleh dengan lisan. Jika lisan kita mungkin tidak mampu atau mungkin tidak dengarkan, maka boleh kita dengan ingkar biqolbi. Ya udah cukup dengan hati, baru tinggalkan majelis yang
tidak berfaedah seperti itu. Selanjutnya sahabat channel Nemoya Zara, dan yang kelima, hendaklah ia berdiri keluar dari majelis jika majelis tersebut berisi sesuatu yang tidak berfaedah, meskipun keterpaksaan tidak mendorongnya pada tempat berdirinya atau keluar dari majelis tersebut. Maksudnya begini sahabat channel Nemoya Zara, jika kita berada dalam sebuah majelis yang tidak berfaedah, mulai dari sisi isinya tidak berfaedah, ternyata sedang menggunjingkan seorang teman kita, atau menggunjingkan salah satu guru kita, naudzubillah min dzalik, maka segeralah ada baiknya kita berdiri dan memalingkan dan pergi dari sebuah majelis seperti itu. Meskipun kita terpaksa, mungkin kita kok kayaknya enak ya dengerin ini, kayaknya seru deh dengerin percakapan seperti itu. Akhirnya kita ingat, iya di Taisirul Kholaq kita telah belajar adabul seperti itu tidak boleh, harus kita tinggalkan seperti itu. Meskipun dengan keadaan keterpaksaan, maka kita harus cepat pergi dari majelis-majelis yang seperti itu. Selanjutnya sahabat channel Nemoya Zara, dan yang keenam, tidak meremehkan seseorang yang termasuk teman-teman duduknya, karena banyak sekali orang yang lebih baik daripadanya di sisi Allah. Ketika mungkin kita berada dalam sebuah majelis, kok salah satu di antaranya terlihat mungkin tidak memakai pakaian yang sama, atau tidak membawa atribut yang sama, tidak boleh kita memandang rendah seperti itu terhadap teman kita, karena kita belum tentu siapa yang terbaik di hadapan sisi Allah. Maka kita tidak boleh meremehkan teman kita, entah teman kita nanti seperti apapun, bagaimana fisiknya, bagaimana fashionnya, bagaimana keadaan ekonominya, bagaimana cara bicaranya. Kita tidak boleh meremehkan seperti itu sahabat channel Nemoya Zara, karena tidak ada yang tahu siapa yang lebih baik di antara semua orang di depan sisi Allah. Belum tentu kita yang terlihat ibadahnya bagus, kita seperti ini, kita terlihat sangat baik, terus kita terlihat sangat mewah, belum tentu kita terlihat baik. Mana ada yang tahu ternyata yang sesederhana seperti itu malah yang terlihat baik di depan Allah. Selanjutnya sahabat channel Nemoya Zara, dan yang ketujuh dari adabul majalis, tidak mengagungkan seseorang karena hartanya, karena demikian itu dapat melemahkan agamanya dan menjatuhkan karismanya. Ketika kita dalam sebuah majelis, kok ada seseorang yang mungkin lebih mampu daripada kita atau daripada orang yang lain, kita tidak boleh mengagungkan salah seorang di antaranya dengan hartanya. Karena demikian itu akan menjatuhkan agama kita dan akan merusak karismatiknya kita. Itu tidak boleh teman-teman sekalian. Seandainya ada orang yang lebih mampu terus kita mengagungkan, wah dia memiliki ini. Nah, kita terlihat menjatuhkan agama kita. Maksudnya begini, bukan agama Islamnya, tapi pendidikan agama kita. Seakan kita tuh melihat seseorang itu terlihat ternilai dari apa yang dia pakai, apa yang dia punya. Dan selanjutnya yang ke-8 sahabat channel Nemoya Zara, jika berada di jalan, maka hendaklah ia memejamkan pandangannya dari hal-hal yang buruk. Hendaklah ia menolong orang yang teraniaya, hendaklah ia membantu orang yang lemah, hendaklah ia menunjukkan orang yang tersesat jalan, hendaklah ia menjawab salam pada orang yang memulai salam, dan hendaklah ia memberikan orang yang meminta. Ketika kita berada di jalan menuju sebuah majelis, maka leremkanlah atau pejamkan mata kalian dari sesuatu yang buruk, agar tidak mengotori hati kita, merusak pikiran kita. Tetapi ketika kita melihat orang yang mungkin butuh pertolongan, orang yang tersesat, mungkin orang yang mengucapkan salam duluan, atau orang yang meminta, kita tidak boleh memejamkan mata kita. Kita bantu orang tersebut agar kita dimudahkan jalannya ke depannya. Karena tidak ada yang tahu sahabat channel Nemoya Zara bagaimana kehidupan kita ke depannya. Siapa tahu kita ke depannya mungkin naudzubillah min dzalik
tengah terjatuh. Dan apa yang akan membuat kita tertolong? Yaitu orang-orang yang pernah kita tolong atau amal-amal kita yang sudah kita kasih berikan terhadap orang-orang sekitar kita. Dan yang terakhir, sahabat channel Naimoya Zara, hendaklah ia bersikap wakor, tenang dan santai di dalam majelis. Karena demikian itu bisa lebih menarik pada ketakdimannya, orang lain bisa menghormatinya dan memperhatikan pada keadaannya. Jadi teman-teman sekalian, jika kita berada dalam sebuah majelis, hendaklah kita memiliki sifat wakor, tenang dan santai. Agar apa? Agar orang lain melihat kita dengan kehormatan. Agar kita selalu didengarkan karena ketenangan dan sabar, dan mungkin karena santainya kita. Nah, demikian itu bisa lebih menarik pada ketakdimannya, agar orang-orang lain tuh, oh itu orangnya kok tenang, orangnya kok sopan. Mungkin bahasa sekarang tuh kayak sopan, tidak gerusa-gerusu, menghormati, santun ucapannya. Maka dari sisi seperti itu sudah terlihat orang-orang akan takdim terhadap orang-orang yang seperti itu, daripada kita terlalu banyak bicara sehingga mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak perlu. Akhirnya orang lain tidak mudah untuk mendengar ucapan kita dan hilanglah rasa takdim orang lain terhadap kita. Sahabat channel Naimoya Zara, setelah saya sampaikan mulai dari nomor 1 sampai nomor 9, semuanya itu adalah suatu putaran bagaimana kita harus beramal, berperilaku baik terhadap orang-orang sekitar kita. Karena apa? Ketika kita mampu beramal, bersedekah, bersifat baik, atau mungkin kita tidak memiliki harta, cukup dengan cukup dengan memberikan wajah yang sumeh, memberikan salam, memberikan senyuman, amal yang tulus dari kita, dan kita tidak mengucapkan sesuatu yang tidak baik, mengolok-ngolok, mengkritik, tidak dalam sebuah majelis yang suka menggibah, maka tersebut itu akan menjadi amal para sahabat channel Naimoya Zara yang akan membuat kalian semua dipermudahkan jalan kalian untuk masuk surga. Dan disepikan atau ditiadakan atau bahkan api neraka tidak akan mampu untuk membakar kalian karena ada amal yang melindungi kalian. Amal-amal tersebut kalian tidak akan tahu, tapi yang pasti amal-amal dari yang kecil seperti mengucapkan salam dalam keadaan datang di sebuah majelis, tersenyum, mampu menunjukkan arah pada orang yang tersesat, mampu pergi atau memalingkan dari sebuah majelis yang isinya pergibahan, melakukan sebuah hal-hal yang melanggar dari syariat, itu juga sebuah amal sahabat channel Naimoya Zara, sehingga akan menjadikan mudah kalian masuk ke surganya Allah. Amin Allahumma. Sahabat channel Naimoya Zara, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan tentang perihal adabul majelis. Mungkin yang ingin request, berkomentar, atau memberikan saran, silakan tinggalkan komentar kalian di bawah kolom berikut ini. Semoga kita mampu berjumpa di video-video yang terbaru. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.